Sawa'un minkum man asrarul qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil-laili wasaribum bin nahar. Bagi Allah itu sama saja. Sampean mau merahasiakan apa yang ada dalam hati yang sudah diucapkan maupun terus terang, siapa yang bersembunyi di malam hari, siapa yang berjalan pada malam hari, itu bagi Allah sama saja. Nggak ngaruh, maksudnya Allah maha tahu. Maha tahu. Jadi kita diperintahkan untuk jujur itu sebenarnya karena Allah tahu itu loh. Kita mau bohong itu ya, tapi manusia kan karena nggak mengingat adanya Allah ya. Jadi merasa bisa bohong. Ada satu kalimat bagus gini ya. Nggak tahu siapa yang mengucapkan, tapi saya pernah baca itu ada kalimat bagus gini. Ketika manusia berdoa, manusia itu yakin Allah mendengar gitu. Tapi ketika manusia bermaksiat, manusia itu nggak yakin Allah melihat. Ya. Jadi ketika manusia berdoa, itu manusia yakin Allah mendengar. Tapi ketika manusia bermaksiat, manusia itu nggak yakin Allah melihat. Atau lebih tepatnya begini, ketika manusia berdoa, manusia berharap Allah mendengar. Tapi ketika manusia bermaksiat, manusia berharap Allah tidak melihat. Nah, gitu. Jadi kenapa manusia berani mencuri, berani korupsi? Sebenarnya ya karena manusia yakin tidak akan ketahuan manusia lain. Begitu. Sehingga dia menyiasati sistem. Sehingga sebagus apapun sistem, kalau tidak dilandasi dengan 3 proyek besar yang pertama terutama, mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, sistem apapun tetap diakalin. Kenapa Pak Guru Mukhtar menyebut 3 proyek besar? Ya karena besarnya proyek mengenal Allah itu menjadi pondasi dari semuanya. Begitu manusia merasa digenangi keagungan kebesaran kekuasaan Allah, bahwa Allah meliputi jagat raya, ya prakteknya pasti manusia nggak akan berani korupsi, menyiasati sistem, mencuri, berbohong, nggak berani. Allah tahu kok. Kan gitu. Loh, ini ada Allah di depanku. Kan ketika kita diterangkan sama Pak Guru Mukhtar tentang Allah meliputi itu kan, rasakan seperti ikan dalam air gitu. Kita diliputi di genangan. Berarti kan dekat sekali sama Allah. Nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Kami, kata Allah, aku, kata Allah, lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Nah, urat leher di dalam manusia lah, lebih dekat satu. Yang kedua, Pak Guru Mukhtar juga ngasih kita contoh. Seperti kamu melihat jam, jarum, dan angka di dalam jam dinding itu, kamu langsung melihatnya. Padahal sebelum jarum dan angka ada kaca. Saking beningnya kaca, mata tidak bisa melihat kaca, langsung melihat jarum dan angka. Seperti itulah logikanya kita di dalam merasakan hadirnya Allah. Sebelum saya dan sampean ada Allah, tapi saking suci, bening, subhanallah, Allah latif, saya tidak bisa melihat Allah, langsung melihat sampean. Padahal ada Allah. Nah, meskipun mata biasa tidak bisa melihat Allah, sinar iman mata hatilah yang bisa merasakan hadirnya Allah. Di
di antara kita. Sehingga kalau benar-benar yakin, hakul yakin merasa hadirnya Allah, saya tidak akan berani meremehkan sampean, karena kalau saya meremehkan sampean berarti saya sudah meremehkan Allah, karena antara saya dan sampean ada Allah. Saya tidak berani menipu sampean, saya tidak berani suudon sama sampean. Saya juga tidak berani bohong sama sampean. Kenapa? Karena antara saya dan sampean ada Allah. Kalau saya bohong sama sampean berarti saya telah berbohong sama Allah. Karena ada Allah di antara kita. Lah, dari ayat ini, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Kamu mau sembunyi di malam hari, mau jalan di siang hari, mau jujur, mau terus terang, mau bohong, Allah tahu. Semua sama saja. Ya, loh, itu loh. Ya, apa caranya kita memasarkan ideologi ini, itu ya. Ya, kita sudah tahu sejak kecil diberitahu Allah memenuhi jagat raya. Bahkan ketika i'tidal dari ruku itu kan, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu kan Sami'allahu liman hamidah menunjuk ke atas begini. Itu kan dilanjut mil'us samawati. Allah memenuhi langit. Lalu menunjuk ke bawah gini, wa mil'ul ardi. Dan Allah memenuhi bumi. Berarti Allah memenuhi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal. Tapi kadang kita susah merasa. Nah, ini ayo belajar dulu dari ayat 10 surat Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang ngintil terus. Nah, ini ngintil ini bahasa mana ngintil ini? Hah? Bahasa mana? Tahu ngintil? Hah? Terus. Ngintil itu bahasa Deloponya itu escorting. Nah, escort. Jadi selalu ngawal. Nah, ya kan? Selalu bukan hanya ngawal, tapi kalau bahasanya Pak Bahrul, bahasanya Pak Mukhlisin itu waskat. Pengawasan melekat. Gitu. Ya, waskat. Jadi selalu diawasi terus. Selalu duduk di sebelah kanan dan kiri. Mengawasi terus. Nah, coba itu dibuka di surat Qaf ayat 17 sampai 18. Di surat Qaf ayat 17 dan 18 untuk menguatkan ayat ini. Silakan Bu Ririn. Coba Bu Ririn atau siapa tadi yang buka? Oh, atau siapa? Monggo silakan. Yang sudah ketemu surat Qaf ayat 17 18. Siapa ini Ibu? Ibu siapa? Sudah ketemu surat Qaf ya, Assalamualaikum ayat 17 dan 18. Ya, itu surat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ jelas banget bahwa Allah menutus min amrillah. Karena utusan Allah, jadi para malaikat itu diutus Allah untuk ngawasi kita dulu. Waskat, pengawasan melekat. Tidak ada yang lepas dari pengawasannya.
Ini, jadi saya dan sampean yuk belajar dulu sebagai orang beriman itu sekali-kali gini lah, sekali-kali pas waktu makan gitu. Mas Rokib, betul dahar ta? Mas Atid, yuk ngopi yuk. Jadi Ya, sampean merasa selalu diawasi. yang besar, yang kecil? Yang besar boleh, yang kecil boleh. Seneng saya Pak Irwan ngaji sambil jualan. Mantap. Itu akhirnya nanti jualannya itu barokah itu. Insya Allah ya kan. Itu. Ini contoh untuk baik itu. Sambil gendong bayi, sambil memandiin cucu, sambil di perjalanan, sambil sambang orang tua, sambil bercengkrama dengan anak istri, dengerin ngaji, gitu akhirnya ya insya Allah berkah. Nah ditambah lagi berkahnya kalau sambil wiritan. Jadi namanya ya bekerja, ya belajar, belajar kita ini belajar nih kan, ya berdoa. Itu 3 ruang dan waktu di SPMA itu gitu, belajar, bekerja, berdoa. Yang tadi Pak Irwan sambil yang besar apa yang kecil? Berarti sedang latih ini kayaknya apa? Tahu goreng. Apa pisang goreng ya? Sambil bekerja kan cari nafkah, alhamdulillah. Sambil nanti Bismillah, 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 wiritan berarti berdoa. Sambil dengerin ngaji, bekerja. Ini dapat tiga-tiganya. Nah, kadang masteris itu yang Kalimantan tuh sambil apa itu? Hah? Sambil nebangi pohon kurma. Jadi dapat ya. Lanjut. Jadi ada malaikat rokib dan atid. Jadi itu. Lalu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kita diminta Allah ikhtiar, bekerja keras. Ya Allah, berikan aku sehat. Turu mangan, turu mangan, turu mangan. Lebih sehat ya enggak bisa. Karena olahraga itu ikhtiar sehat. Ya Allah, saya minta sembuh. Sembuh dari apa? Dari asam urat. Tapi tiap hari makan apa? Makan apa? Yang pantangannya. Makan jeroan. Makan apa lagi? Kacang-kacangan. Udah tahu udah tahu dia darah tinggi. Ya Allah, mbak aku dikasih sembuh biar nggak darah tinggi gini. Tapi tiap hari makan sate, daging, garamnya banyak. daging, garamnya 2 sendok, kerupuk, sing gurih-gurih itu namanya ya kamu pengen berubah sehat, kamu pengen jadi lebih baik, tapi tidak ada ikhtiar ke situ ya sami mawon Mas Bro. Allah itu memberi, Allah maha memutuskan, tapi Allah juga memberi peluang kita untuk ikhtiar ke arah situ. Memang tidak enak. Ini bojo-bojo saya itu juga begitu. Yang satu dengkulnya sudah apa? Aus. Yang satu punya penyakit sakit perut dan lain sebagainya. Ya akhirnya harus upaya. Apa upayanya? Sepedaan tiap pagi, stretching, biar sendi-sendinya kuat. Yang satunya menghindari makan pedas, tapi saya sering makan rujak. Ya, jadi ikhtiar itu namanya. Ya, saya sudah dilarang dokter memanggul beban berat, padahal saya kepingin elok ngecor
bawa semen. Tapi kalau sudah dilarang ya sudah, oh sadar berarti sudah 50 tahun. Nasib satu kaum, maksudnya seseorang juga nggak bisa. Taman pengen dakwah, pengen merubah atau pengen membuat anak sampean, suami sampean, istri sampean lebih baik. Tapi sama tidak melakukan apapun. Ya tidak negor, ya tidak memberi contoh, ya tidak berdoa, ya tidak sedekah. Hanya ngomong aja gimana caranya anakku itu biar jadi anak soleh, solihah. Gimana istriku itu biar jadi orang yang nggak terlalu cinta dunia. Gimana biar suamiku ikut ngaji. Tapi ya tidak pernah ngajak. Juga tidak memberikan contoh perubahan yang baik. Juga tidak pernah berdoa pada Allah. Juga tidak pernah bersedekah untuk perubahan itu. Ya tidak ada ikhtiar ya. Jangan berharap perubahan. Gitu, teman. Gitu. Ya Allah, gimana agar di sawahku ini padinya panen? Dia tidak nanam padi. Lalu gimana? Dia nanam padi, tapi yang nggak disiangi dari rumput, nggak disemprot hamanya, nggak dipupuk, nggak disiram. Terus berharap padinya nanti panen wijoroyo-royo. Ya nggak iso, Mas. Itu namanya ya. Jadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia benar-benar berupaya untuk merubah nasib mereka sendiri. Ini terkait juga dengan pertanyaan beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana menyikapi apa yang sudah ditakdirkan Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Karena apa? Karena kalau sudah sampean dan manusia-manusia tidak mau berupaya, kemudian Allah sudah mau menimpakan keburukan, tidak bisa ditolak sudah. Tidak bisa ditolak. Maksudnya begini, misalnya ya, sampean dan siapapun sudah diperintah, sama Allah nih sudah diperintah, Allah sayang banget. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jagalah sehat sebelum datangnya sakit. Sudah dikasih tahu Allah begitu. Maka pagi gini stretching, jalan kaki 30 menit, biar sehat. Tidak mau. Lalu datang penyakit. Macam-macam penyakit ya jangan salahkan Allah, tidak bisa sudah ditolak. Gitulah. Sampean pengen punya duit banyak, ya kan? Pengen duit banyak, tapi ya, coba usaha itu loh, usaha ada jual ikan, jual ayam, ada peluang tuh. Aku sama hal yang amis-amis itu nggak pas aku. Tak teplok. Coba ada upaya kalau gitu ini apa? Ada peluang ini distribusi melon semangka. Aduh, kalau ngambil ke sawah gitu gimana ya? Panasnya itu loh enggak kuat. Terus minta uang banyak. Ujung ya apa gitu lah. Jadi ketika kemudian sampean miskin melarat karena usaha sama enggak mau, nah itu fala maraddalahu. Meskipun ada juga kasus di mana sudah kerja keras juga tapi tidak dikasih Allah rezeki banyak, ada juga. Tapi di saat seperti itu maka yang kemarin kita bahas bersama itu antara ketenangan dan kebahagiaan. Maka milikilah ketenangan. Ketenangan itu ketika diberi Allah banyak, kita tidak foya-foya, hura-hura, lalu lupa diri. Ketika Allah tetap ngasih sedikit, kita juga nggak kemudian berputus asa, sedih, lalu mutung diri. Tidak ada. Tetap tawakal, tetap bersyukur. Ya, wa ma lahum min dunihi miwal, dan tidak ada selain Allah penolong di dunia, tidak ada. Allah penolong. Walladzi yurikumul barqa khaufa wa dhama'u wa yunshi'us sahabat thiqal. Di sini disebutkan Allah yang memperlihatkan kamu kepada kilat. Kilat itu bisa menimbulkan rasa takut tapi juga menimbulkan harapan. Sampean kalau ada lihat gitu seperti ya. Tapi di saat yang sama buat para petani yang mengandalkan curah hujan, ketika ada kilat, ini kayaknya sebentar lagi
ada hujan. Apalagi wa yungsyi'us sahabat thiqal, ketika Allah kemudian menjadikan awan-awan itu menjadi tebal dan gelap, wah sebentar lagi hujan ini. Jadi kilat tadi tidak lagi menjadi ketakutan, tapi justru menjadi harapan. Tapi bagi sebagian orang kalau kilat jeleder-jeleder gitu, tapi dia sebentar lagi punya hajatan, ya takut juga. Kenapa? Karena khawatir bocor hujan, sehingga perlu didatangkan pawang. Kan gitu ya. Jadi kemarin ketika sampean sudah pulang semua itu, ada cerita lucu di tanggal 12 April kemarin itu. Cerita lucunya itu ketika sampean sudah pulang semua, sudah selesai semua, malam itu baru giliran Pak Kepala Desa apa itu datang. Karena saya pas sudah bisa nemui, ngobrol banyak, Gus kemarin itu Gus. Jadi Desa Turi itulah dikelilingi sebelah utara itu Desa Plagi namanya. Sebelah timur Desa Getung namanya, Deo. Di sebelah barat itu Desa Keben. Itu sebelah selatan itu Desa Jala. Lalu dia bilang, Gus, kemarin itu sejak pagi sampai sore menjelang malam itu hujan nggak selesai-selesai, deras sekali di seluruh desa itu. Lah kok mendekati Desa Turi kok terang benderang, Gus. Apa saja doa-doa yang panjenengan baca, katanya gitu. Kok bisa? Wong itu seluruh desa itu gelap hujan deras itu. Lah kok di Desa Turi terang benderang panas jinggelan pada saat acara sampean itu jenengan baca doa apa saja. Saya diem. Karena nanti kalau saya sok-sokan tahu, iya doa ini jadi dukun saya. Nah, semua orang ngira saya pawang hujan. Tidak ada, semua karena karunia Allah, saya bilang gitu. Gitu. Jadi itu wes memang karena karunia Allah wes. Jadi di satu sisi orang-orang kayak jantan itu gimana caranya? Waduh nanti kalau hujan ya. Kalau kemarin misalnya hujan gitu ya buyar semua kan. Gitu. Apalagi apa? Prosesinya juga banyak di luar outdoor, ya. Jadi Allah sendirian. Nah, ini yang menarik ini ayat yang terakhir nih. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ternyata bahkan ar-ra'du guruh itu ya, guruh apa? Apa itu namanya? Guruh itu sebelum halilintar ya. Kalau halilintar kan yang cedernya itu, guruh itu yang geluduknya itu loh. Guntur. Ya. Guntur. Guntur sami kali halilintar Pak Burman. Guntur itu cedernya itu, yang guru itu yang geluduk itunya. Nah ternyata guru pun itu bertasbih kepada Allah, ya Allah. Ternyata dia makhluk loh, bersama malaikat karena takutnya dia kepada Allah. Wa yursilus sawa'iq fa yusibu biha may yasha'u. Dan ada juga yang Allah mengirimkan halilintar, ditimpakan halilintar kepada siapa yang dikehendaki. Kan ada beberapa kaum yang siksaannya karena menentang Rasul itu disiksa dengan satu ledakan halilintar besar, mati semua orang satu kaum itu. Mengkungkung di rumahnya masing-masing. Ada juga wahum yujadiluna fillah, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Ya, kayak orang-orang sekarang yang meragukan adanya Allah, meragukan fungsi agama, padahal dia bahkan cucu pendiri ormas nggak menjamin. Sekarang karena dia kuliah dari Jepang, merasa logikanya main, sekarang sedang mengkampanyekan itu, agama nggak penting, Tuhan itu begini begitu. Ya, yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal, pada Allah itu sangat keras siksanya. Makanya kita yuk ngaji kayak gini ini untuk menjaga kita dalam garis ketaatan kepada Allah ya. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Oh, kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mas Syafii. Waalaikumsalam, silakan. Eh, berkait dengan ayat 11 ini Gus, kan ada istilah begini, usaha tak mengkhianati hasil. Kalau gitu kan, apakah itu bertentangan dengan yang Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubahnya. Demikian Gus. Justru berkongruen itu, justru beriringan. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi Allah ingin melihat prosesnya. Jadi hatta yughayyiru itu sampai dia merubah itu Allah ingin melihat kita berproses. Berproses. Kamu bekerja keras. Kalau kamu ingin panen, ya yang rajin dong ke sawah. Itu padimu lihat ada hamanya enggak? Semprot. Itu cabut itu rumput-rumputnya. Proses itu. Ada bahkan yang sudah serajin itu, tapi Allah belum memberi rezeki. Dan ada pula yang kemudian sudah serajin itu, kemudian Allah memberi banyak panen. Tapi yang ingin dilihat Allah itu. Memang semua proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi hasil yang dimaksud itu tidak selalu kemudian seperti yang diinginkan manusia. Lah itu loh. Jadi kan gitu. Ngotot sudah menginginkan satu ini itu. Tapi ternyata Allah tidak memberi itu. Lah gimana caranya melihat itu selalu keep positif? Oh berarti Allah mungkin akan memberi hal lain yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Jadi Allah ingin melihat proses itu. Dan dalam proses itu kalau itu kebaikan, Allah sudah memberikan pahala tuh. Gitu. Jadi itu Pak Syafii. Jadi justru beriringan itu antara proses tidak akan mengkhianati hasil atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi meskipun hasil yang kita maksud itu kita harus menyediakan falyatawakkalil mutawakkilu. Bertawakallah orang-orang yang memang hati bertawakal. Oke, ada lagi? Izin Gus. Ya, Mbak Dia. Tadi kan bilang itu kok di Desa Turi terus amazingly nggak ada hujan gitu. Ya kenapa? Actually ada doanya nggak sih? nanti kalau saya doain, waduh ini Gus Glory pawang hujan, enggak lah. Wis doa ya Allah nyuwun lancar, ya Allah nyuwun sukses, ya Allah nyuwun berkah mardotillah, ya Allah nyuwun diberi, gitu aja dah. Wis doa yang kita mengerti aja lah. Saya pada saat itu dibilang gitu ya wis, pokoknya doa nyuwun lancar gitu aja lah. Tapi ya begitu, jangan merasa itu karena doa kita, jangan. Nanti itu yang jadi jumawa, kemudian akhirnya bahkan Grand Prix MotoGP, lomba balapan motor pun undang pawang hujan. Nah ini kan balapan motor itu tentang teknologi kok undang pawang hujan, mana enggak karu-karuan jadinya. Ya kan kalau memang Allah menakdirkan hujan ya akan tetap hujan, mau doa kayak gimana pun kan gitu. Jadi tetap kita minta ya Allah. Ini dalam hal apapun ya, nggak hanya tentang resepsi yang nggak pengen hujan, sama dalam hal apapun. Misalnya mau bepergian, Bu, dia mau pulang atau sambang ke Indonesia. Ketika naik pesawat kan kita tetap minta ya Allah, berikanlah mesin pesawat ini baik-baik saja, belikannya baling-balingnya juga lancar, tidak macet. Kan gitu aja kita. Makanya gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang memperjalankan kendaraan ini. Kan gitu. Jadi yang memperjalankan kendaraan, yang mau memberikan izin pesawat terbang untuk bisa terbang itu Allah. Kenapa? Coba turbulence itu kan karena di satu titik spot tertentu di angkasa itu kadang ada hampa udara ya toh, sehingga kemudian pesawat terjadi descent atau kemudian penurunan ketinggian yang wok gitu.
Biasanya kalau naik pesawat saya itu dulu dari Aceh ke Jakarta gitu ya, di daerah di atasnya Pekanbaru, dia itu sering begitu. Ya. Nah, berarti kan Allah yang memberikan di mana ada hampa udara, di mana tidak. Jadi secanggih apapun teknologi tetap begitu itu. Tetap tergantung kepada cuaca. Sehingga apa? Kita berdoanya begitu. Dalam hal apapun. Misalnya kita bekerja, mau berangkat ke kantor, juga ya Allah, di perjalanan nanti berikan kelancaran. Kenapa? Karena kalau nanti berharap seperti yang kita inginkan, petani garam akan selalu berharap terang benderang. Karena kalau hujan nggak jadi kering garamnya. Tapi yang petani padi dan ikan, ia berharap hujan. Nah nanti kalau Allah gitu, ini gimana? Maka keadilan itu sesekali dikasih hujan, sesekali dikasih kemarau, kan itu. Jadi ya kita pokoknya minta kepada Allah diberikan kelancaran. Oke, saya rasa itu. Izin Ya. Gus, satu kali lagi Oke. Gus. Ini tentang Iya. tentang apa doa untuk minta terang itu. Zaman dulu saya kecilnya sering lihat itu di kampung itu orang misalnya mau hajatan itu penerang ingin nerang hujan itu kok sama sapu lidi, kadang ada buang celana dalam di atas genteng. Itu termasuk syirik atau gimana Gus? Kalau itu syirik, hindari, jangan yang kayak gitu-gitu. Meskipun itu kekayaan kepercayaan nenek moyang ya, tapi kita sebagai Muslim sudah dijauhkan dari itu. Jadi tetap boleh berdoa, tapi nggak ada sapu lidi, apalagi celana dalam. Nah, kalau celana dalamnya nggak pernah dicuci kan repot. Ya. Jadi ayo dihindarilah hal-hal kayak gitu. Yang jelas tetap boleh Bu Ida minta berdoa kepada Allah sambil ikhtiar ya. Jadi sambil ikhtiar berdoa kepada Allah. Misalnya ikhtiarnya apa? Memilih ikhtiarnya misalnya kan ada ramalan cuaca gitu misalnya. Ramalan itu kan bukan ramalan dalam arti tapi kan secara teknologi itu bisa diperkirakan, oh kemarin hujan kayaknya sekarang enggak deh. Itu bukan ramalan dalam arti nujum gitu kan. Itu. Jadi itu yang satu ikhtiarnya. Ikhtiar kedua, ayo sewa terop yang yang kan dulu waktu pertama sebulan sebelumnya waktu resepsinya Gus Hafid itu kan teropnya pinjam dari banyak provider, jadi ada 2 penyewa, 3 gitu sehingga teropnya itu sambung akhirnya bocor gitu lah. Kemarin kita sewa dari satu penyedia sehingga teropnya nyambung sehingga kalaupun ada bocor dikit itu ikhtiar. Artinya apa? Ketika kita misal doa minta terang, kalaupun nanti Allah kasih hujan, ada ikhtiar bahwa tetap tertutup. Ikhtiar lagi misalnya acaranya jangan terlalu banyak outdoor supaya nanti kalau ada hujan. Jadi kita tetap menyediakan diri kalau Allah tidak mengabulkan doa kita. Intinya begitu kan. Itu. Sehingga kalau misalnya Allah tidak mengabulkan doa kita, kita nggak sombong. Itu karena doaku, itu karena aku sakti. Nah ini yang kemudian repot ini. Makanya nggak boleh ya, nggak boleh. Makanya ketika ditanya Pak Kades pun, oh itu karena saya begini tuh, karena saya. Nah itu jadi musyrik jadinya, jadi sombong. Nggak boleh ya. Kita tetap berdoa kepada Allah. Lalu menyediakan dinding tawakal agar kita tetap bersyukur ketika berhasil dan tetap kita percaya yang terbaik dari Allah. Terima kasih Gus. Saya rasa itu kajian kita dulu semua pada pagi hari ini. Allah rahmat kita. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Besok Kamis, Jumat kita libur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah rahmat kita. Suratul Mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Wa barik lana fi ma qadayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa hastina min jannati al-jannah wa rabbana atina wa lana sabna. Amin. Amin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin.
Amin. Amin. أنت ما نفعنا كون جالين ربي عوض بك من نجاة الشيطان عوض بك ربي يدرون نفسك. اللهم تعالى نبى برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيد القدر المطر ورحمة. اللهم أفرغ لنا صبر وثبت إيماننا وانصرنا من الكافرين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل من بشر. أعوذ بالله من شر البلاء والوباء ترك الشقاء والسقوط وشماتة الأعداء. اللهم نسألك الهداية والتقوى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. إنك السميع العليم من الله من الشدور من السنة واللباتنا الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن